Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa soal persamaan GHS atau gerak harmonis sederhana bersama saya, Bu Zahrotun Nafisah. Contoh soal 1. Sebuah benda bermassa 4 kg bergetar harmonik sesuai persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 sin 300T dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan A amplitudo, B frekuensi, C kecepatannya saat T sama dengan pi per 3 sekon. Yang diketahui dari soal tersebut adalah massa, simbolnya yaitu M, sebesar 4 kg, kemudian persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 sin 300T. Persamaan simpangan ini kita bandingkan dengan rumus untuk menentukan simpangan, yaitu Y sama dengan A kali sin omega T. Jika di sini ada T, di belakang sinnya ada T, maka yang kita gunakan sin omega T ya, bukan Y sama dengan A sin theta ya. Karena ada T, berarti kita menggunakannya yang sin omega T. Dengan demikian 0,5 di sini menunjukkan A ya, menunjukkan A atau amplitudo. Yang diketahui berarti amplitudo sebesar 0,5 meter. Satuan meter kita sesuaikan dengan yang diketahui di soal ini ya, Y dalam meter. Kemudian 300 ini yang diketahui sebagai omega atau kecepatan sudut. Satuannya radian per sekon. Yang ditanyakan di soal adalah yang A amplitudo, B frekuensi, sedangkan C kecepatannya saat T sama dengan pi per 3 sekon. Tadi kita sudah membahas ya, dari persamaan simpangan ini kita bandingkan dengan rumus untuk menentukan simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega T, sehingga kita peroleh amplitudonya sebesar 0,5 meter. Kemudian frekuensi yang B kita cari dengan menggunakan rumus omega ya. Kita sudah tahu bahwa omeganya sebesar 300 radian per sekon. Berarti untuk mencari B kita menggunakan rumus omega. Omega sama dengan 2pi F ya. Kita langsung omega sama dengan 2pi kali F ya, bukan 2pi per T. Karena tadi omeganya sebesar 300 ya, sesuai dengan yang diketahui di soal, kita isi 300, berarti F-nya sebesar 300 dibagi 2pi atau 150 per pi Hertz. Di sini pi-nya tetap ya, tidak perlu diganti menjadi 3,14. Bagaimana jika diganti? Boleh saja pi-nya diganti menjadi 3,14 ya. Ingat ya, ini pi bukan berada di belakangnya sin ya, maka pi ini bernilai 3,14. Anak-anak, pada video persamaan getaran harmonik saya sudah menjelaskan tentang nilai trigonometri untuk beberapa sudut. Waktu itu kita sudah membahas berapa nilai dari sin 5/4 pi ya, yang ternyata nilainya adalah min setengah akar 2 ya, dari kuadran, letak kuadran, kemudian di kuadran tersebut yang ada 225 derajat ya, nilai yang bertanda positif hanya tangen sehingga sinnya menjadi bertanda negatif. 225 derajat di sini sama saja 45 derajat ya, dilihat acuannya dari 180 derajat ke 225 derajat harus ditambah 45 derajat, sehingga 225 derajat sama saja 45 derajat ya. Maka sin 5/4 pi sama dengan sin 225 derajat sama dengan min sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Saya juga sudah menjelaskan untuk nilai dari sin 720 derajat ternyata sama dengan sin 0 derajat ya, yaitu sebesar 0. Kemudian cos 100 pi sama saja cos 0 derajat, yaitu sebesar 1. Kita lanjutkan membahas
Soal C yaitu menentukan kecepatan saat T sama dengan pi per 3 sekon. Kita menggunakan persamaan V sama dengan dy dt. Kecepatan merupakan turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Kita tulis persamaannya simpangan ya dari soal tersebut. Kemudian kita turunkan. Caranya 0,5 tetap ditulis ulang kembali 0,5. Kemudian yang berada di belakang sin yang menyertai T yaitu ini 300 kita tulis di depannya cos ya, turunan dari sin adalah cos. Kemudian di belakang cos ini sama seperti yang ada di soal yaitu 300T, atau kalian juga boleh menggunakan rumus kecepatan yang sudah dibahas di video sebelumnya yaitu V sama dengan omega kali A kali cos omega T, asalkan di soal itu sudah sesuai ya, untuk Y nya itu sama dengan A sin omega T. Kita kerjakan, lalu kita masukkan nilai T nya itu sebesar pi per 3 sekon ya, T nya ini diganti pi per 3 sekon, sehingga cos sama dengan 300 kali pi per 3. Kemudian pi nya ini kita ganti menjadi 180 derajat ya, sehingga cosnya itu setelah dikerjakan 300 kali 180 derajat dibagi 3 menghasilkan 100 pi ya, 100 pi. Tadi kita sudah membahas ya, untuk nilai dari cos 100 pi itu sama saja 1 ya, sehingga kecepatan saat T sama dengan pi per 3 sekon menjadi 150 meter per sekon. Untuk contoh soal kedua, sebuah benda melakukan gerak harmonis sederhana yang memenuhi persamaan Y sama dengan 6 sin 0,5 pi T tambah pi per 6 dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan A. amplitudo, frekuensi, dan periode getaran. B. persamaan kecepatan dan percepatan. Yang diketahui dari soal adalah persamaan simpangan yaitu 6 sin 0,5 pi T tambah pi per 6. Tentu saja kita bandingkan lagi dengan persamaan simpangan, tapi di sini ditambah θ0 ya. Sehingga yang diketahui dari soal ini 6-nya itu adalah amplitudonya, kemudian 0,5 pi adalah omeganya, pi per 6 adalah θ0. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah A. amplitudo simbolnya A, frekuensi simbolnya F, dan periode simbolnya T. Pertanyaan B adalah persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Untuk mengerjakan amplitudo, frekuensi, dan periode, kita membandingkan persamaan simpangan yang diketahui di soal tersebut dengan persamaan simpangan yang telah kita bahas di materi ya, di materi persamaan GAS. Jika setelah sin kemudian di sini ada tanda plus ya, maka persamaan simpangan yang tepat adalah Y sama dengan A kali sin omega T ditambah θ0. Dari sini kita tahu bahwa di depan sin adalah amplitudo, kemudian menurut soal di depan sin ada angka 6, berarti amplitudonya sebesar 6 meter. Satuan meter kita peroleh dari yang diketahui di soal, yaitu Y dalam meter, sehingga satuan untuk amplitudo juga menyesuaikan dalam meter. Kemudian yang menyertai T, di sini di depan T ada setengah pi. Menurut persamaan simpangan, yang menyertai T adalah omega, berarti yang diketahui adalah omega sebesar 0, pi radian per sekon. Untuk menjawab frekuensi, kita bisa menggunakan rumus yang ada hubungannya dengan frekuensi, yaitu pada kecepatan sudut ya, atau omega, bukan amplitudo. Kita menggunakan rumus omega sama dengan 2πf. Rumus ini sudah kita pelajari di gerak melingkar ya. Kemudian omega yang sebesar setengah pi kita masukkan ke dalam rumus ini. Kalian perhatikan di ruas kiri ada pi, di ruas kanan juga ada pi, maka pi bisa kita coret sehingga kita beroleh F sebesar 0,5 dibagi 2
atau sama saja setengah dibagi 2, yaitu 1/4 atau 0,25 Hz. Untuk menentukan T, kita tahu bahwa rumus untuk menentukan T, jika sudah diketahui frekuensi, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus T sama dengan 1/F, sehingga 1 dibagi 1/4, ya, sama saja 4. Jadi periodenya sebesar 4 sekon. Kemudian untuk menentukan persamaan kecepatan, kita bisa menggunakan turunan dari simpangan, ya, atau secara langsung kita bisa menggunakan rumus V sama dengan omega kali A kali cos omega T tambah theta 0. Syaratnya ini jika Y-nya itu berupa A kali sin omega T tambah theta 0, ya, sehingga turunannya Y itu diperoleh ini. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui di soal. Omeganya sebesar 0,pi, A-nya sebesar 6, kemudian cos 0,5 pi T tambah pi per 6. Kalian perhatikan, setelah cos ini yang ada di dalam kurung ternyata sama persis dengan yang diketahui di soal, ya. Untuk persamaan simpangannya ternyata di dalam kurungnya ini juga sama persis angkanya, ya. Kita kerjakan 0,5 kali 6 itu adalah 3, kemudian pi-nya tetap dalam bentuk pi, ya. Kemudian cos dalam kurung 0,5 pi T tambah pi per 6, satuannya meter per sekon. Jika kalian ingin mengubah pi di sini boleh saja, tapi kalian bisa mengubahnya sebesar 3,14. Ingat ya anak-anak, bukan 180, karena ini terpisah, ya, terpisah dari cos atau sin atau tangen, sehingga pi di sini nilainya 3,14. Kemudian untuk persamaan percepatan diperoleh dari turunan pertama persamaan kecepatan, atau kita langsung saja dengan menggunakan persamaan negatif omega kuadrat kali A kali sin omega T tambah theta 0. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk omega itu 0,5 pi, jangan lupa dikurung, ya, dikurung kemudian dikuadratkan, amplitudonya sebesar 6 kali sin 0,5 pi T tambah pi per 6. 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25, ya, kemudian 0,25 dikali 6 ini menjadi 1,5, sehingga persamaan percepatan kita peroleh min 1,5 pi kuadrat sin 0,5 pi T tambah pi per 6 dalam satuan meter per sekon kuadrat. Contoh soal 3, sebuah partikel bergetar harmonis sederhana, persamaan simpangannya Y sama dengan 3 kali sin 10T, Y dalam cm dan T dalam sekon. Berapa kecepatan maksimum partikel tersebut? Kita tahu yang diketahui di soal hanya Y sama dengan 3 sin 10T, ya, persamaan simpangannya. Tentu saja kita bandingkan dengan persamaan simpangan yang kita bahas di materi, ya, yaitu Y sama dengan A kali sin omega T. Dengan demikian yang berada di depan sin, yaitu angka 3 ini sebagai A atau amplitudo, maka amplitudonya sama dengan 3 cm diperoleh dari yang diketahui di soal, ya, Y dalam cm. Kemudian yang menyertai T atau membersamai T yaitu angka 10 di sini sebagai omega, ya, sebagai omega, sehingga yang diketahui omega sama dengan 10 radian per sekon. Yang ditanyakan di soal adalah kecepatan maksimum atau Vmax. Untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan rumus Vmax sama dengan omega kali A. Kita masukkan omeganya 10, amplitudonya 3, ya. Tadi satuan dari amplitudo dalam cm, sehingga Vmax ini kita peroleh 30 cm per sekon. Jika diminta dalam satuan meter per sekon, maka 30 cm ini kita ubah ke meter, ya, dengan cara dibagi 100, ya. 30 dibagi 100 sebesar 0,3. Jadi kecepatan maksimumnya sebesar 0,3 meter per sekon. Kita lanjutkan untuk contoh soal keempat, ya anak-anak. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan periode 4 sekon dan amplitudo 10 cm. Tentukan kelajuan partikel pada saat simpangannya 5 cm dari titik setimbang. Yang diketahui dari soal, periode berarti T, ya. Kemudian amplitudo berarti A sebesar 10 cm, kemudian simpangannya berarti
Y. Y sebesar 5 cm. Yang ditanyakan adalah kelajuan partikel, berarti yang ditanyakan adalah V. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus V sama dengan omega kali akar A kuadrat kurang Y kuadrat ya. Karena yang diketahui di soal itu ada Y, ada A. Ya, maka kita menggunakan persamaan ini. Sedangkan omeganya nanti kita cari tersendiri ya, yang ada hubungannya dengan periode, yaitu omega dicari dengan menggunakan rumus 2pi per T. Kita masukkan angka-angka yang diketahui, jangan lupa pi yang di sini bernilai 3,14 ya, karena ini bukan trigonometri ya, tidak berada di belakang sin, cos ataupun tangen ya. Jadi ini tersendiri. Nilai pi sebesar 3,14. Kita masukkan angka-angka yang lain ya yang diketahui dari soal sehingga kita memperoleh V sebesar 13,5962 meter per sekon. Kita lanjutkan contoh soal 5. Dua buah benda melakukan GHS pada satu garis lurus. Kedua benda mula-mula bergerak dari titik keseimbangan pada saat dan arah yang sama. Periode masing-masing benda adalah 1/7 sekon dan 1/5 sekon. Hitung sudut fase, dan beda fase kedua benda setelah bergerak setengah sekon. Yang diketahui di soal ini hanya periodenya ya. Kita tahu simbol periode adalah T besar. Karena ini ada dua benda, maka kita bedakan menjadi T1 dan T2. T1 sebesar 1/7 sekon dan T2 sebesar 1/5 sekon. Yang ditanyakan adalah sudut fase. Simbol dari sudut fase adalah θ. Karena ada dua macam benda, maka yang ditanyakan ada θ1 dan θ2. Kemudian fase. Fase itu simbolnya pi. Karena ada dua benda, maka kita mencari pi1 dan pi2. Kemudian beda fase itu berarti delta pi ya yang ditanyakan. Setelah bergerak setengah sekon, ini adalah T ya yang diketahui T kecil sebesar setengah sekon. Sudut fase dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus 2pi per periode kali waktu. Kita bedakan untuk θ1 sudut fase pada benda 1, T-nya berarti yang kita gunakan periodenya itu adalah T1 ya. 2pi per T kali T. 2pi per 1/7 kali setengah sama dengan 7pi radian. Untuk θ2 juga menggunakan rumus yang sama. Bedanya T-nya ini kita menggunakan T2. Kita peroleh θ2 sebesar 5pi radian. Untuk fase kita menggunakan T kecil per T besar ya, atau waktu per periode. Pada fase benda yang pertama berarti T kecil per T1 ya. T1 nya sebesar 1/7, berarti setengah dibagi 1/7 sebesar 3,5. Kemudian untuk pi2 masih menggunakan rumus yang sama, yaitu T per T besar ya. T besar ini yang kita gunakan T2 yaitu 1/5. Maka pi2 nya itu setengah per 1/5 sama dengan 2,5. Fase ini tidak memiliki satuan. Kemudian untuk beda fase delta pi, kita menggunakan rumus pi1 dikurangi pi2. Pi1 nya 3,5, pi2 nya 2,5. Berarti kita memperoleh delta pi sebesar 1. Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal ke-6. Sebuah titik materi melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitudo A. Pada saat simpangannya setengah A akar 2, maka fase getarannya terhadap titik seimbang adalah yang diketahui ada amplitudo sebesar A, kemudian simpangannya yaitu setengah A akar 2, fase getarannya berarti yang ditanyakan pi.
Untuk menentukan pi, kita menggunakan rumus yang simpangan ya. Y sama dengan A kali sin theta, karena yang diketahui di situ ada simpangan atau Y yang sebesar setengah A akar 2. Kita masukkan setengah A akar 2. A di ruas kiri kita coret dengan A yang ada di ruas kanan. Kita peroleh setengah akar 2 sama dengan sin theta. Kalian bisa melihat kembali tabel trigonometri sin berapa yang hasilnya setengah akar 2. Ya, ternyata hasilnya sin 45 derajat ya, berarti tetanya adalah sebesar 45 derajat. Lalu ini belum selesai ya, karena ini baru sudut fase. Yang ditanyakan fase atau pi. Apa hubungan antara pi dengan theta? Ternyata theta itu sama dengan 2 pi kali pi ya. Kita ubah 45 derajatnya ini dalam bentuk pi, yaitu 180 dibagi 4 ya, maka 45 derajat sama saja pi per 4. Kita masukkan tetanya yang sebesar pi per 4, berarti pi per 4 sama dengan 2 pi kali fase, kita peroleh fasenya sebesar 1/8. Anak-anak, Ibu berharap kalian semuanya bisa memahami dengan jelas dan benar pembahasan soal persamaan getaran harmonik. Jika di antara kalian ada yang belum paham, silahkan japri secara langsung ke nomor WA Bu Zahro ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.